Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 15, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 15. Di part sebelumnya, Yeon berhasil mendapatkan buku kas besar yang membuktikan korupsi Wo-chan, pemimpin aliansi Murim cabang Henan saat ini. Namun ketika Yeon bergegas pergi dari tempat itu, tiba-tiba sebuah pedang dengan kecepatan tinggi langsung mengarah ke kepalanya. Beruntung dengan sigap Yeon langsung bereaksi terhadap serangan tersebut dan berhasil menahannya menggunakan armor besi di kedua lengannya. Atas serangan itu Yeon terpukul mundur dan terseret beberapa langkah akibat dampak serangan tersebut yang cukup kuat. Yeon menghela nafas dan mengumpat mengatakan bajingan mana yang telah menyerangnya secara diam-diam. Terlihat seorang pria melangkah secara perlahan mendekati Yeon sambil mengeluarkan aura ki kuat di pedangnya. Ia memuji Yeon dengan mengatakan kalau ia tak menyangka Yeon bisa menahan serangannya. Ia dengan tegas lantas menanyakan identitas Yeon dan menanyakan apa yang sedang Yeon lakukan di kantor pemimpin cabang aliansi. Dengan tatapan tajam dan mengintimidasi, pria tersebut dengan tegas menanyakan apakah Yeon telah berhasil mendapatkan catatan buku kas besar, di mana dari perkataannya ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sedari awal sepertinya rencana Yeon dan Seo sudah diketahui, dan inilah mungkin yang menjadi alasan mengapa Yeon selalu merasa janggal karena semuanya berjalan terlalu mulus. Melihatnya Yeon mulai bergumam dan bertanya-tanya apakah pria ini adalah bawahan dari Wo-chan. Yeon mengungkapkan kalau pria yang ada di hadapannya saat ini bukanlah orang sembarangan, karena sebelumnya ia bahkan hampir tak bisa menyadari kehadiran pria tersebut. Yeon mulai bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan di situasi ini. Ia bisa saja bertarung secara langsung namun pastinya menimbulkan keributan yang hebat karena lawannya cukup hebat dan terampil. Seketika Yeon mendapatkan sebuah ide, yang membuatnya berpikir kalau ini layak dicoba. Dengan cepat ia mengeluarkan tokennya dan dengan tegas mengatakan kalau dia adalah inspektor dari aliansi Murim. Yeon mengungkapkan kalau ia di sini untuk mengambil buku kas besar yang berisi korupsi pengelola cabang Henan So Wo-chan. Yeon juga dengan lantang memperingati pria tersebut agar tidak menghambatnya karena itu hanya akan menempatkan pria tersebut menjadi musuh aliansi Murim. Namun belum juga Yeon selesai bicara dengan cepat pria itu langsung memotong token itu dengan keterampilan pedangnya yang luar biasa. Sambil mengeluarkan niat membunuh yang kuat, dengan lantang ia menanyakan apa yang ingin Yeon lakukan sekarang karena token tersebut telah rusak. Seketika Yeon tersenyum kegirangan memandangi tokennya yang terbelah menjadi dua. Yeon membuang token tersebut dan mengatakan kepada pria itu kalau sepertinya dia sangat ingin bertarung dengannya. Dengan cepat Yeon langsung melesat menyerang pria tersebut sambil mengatakan kalau sebenarnya cara seperti inilah yang paling ia suka. Sementara pria itu ia dengan sigap juga langsung menghalau serangan Yeon dengan pedangnya, di mana hal ini menimbulkan suara yang keras akibat benturan yang begitu keras. Dengan penuh semangat dan senyuman kegirangan Yeon mengungkapkan kepada pria itu kalau ia sangat senang bisa bertemu dengan lawan yang kuat seperti dirinya. Yeon bahkan meminta pria tersebut agar tidak mengecewakannya karena telah mengganggu rencananya. Setelah mengatakan hal tersebut Yeon dengan cepat kembali melancarkan serangan, di mana ia melapisi tinjunya dengan aura ki yang kuat. Lagi-lagi pria tersebut berhasil menghadangnya namun kali ini dia merasa kesulitan karena serangan Yeon sangat kuat dan berat. Ia segera mundur menjaga jarak untuk mengatur strategi menyerang, namun seketika sebuah tinju langsung tepat berada di hadapannya di mana hal itu membuatnya sangat terkejut. Dengan sigap ia langsung menundukkan kepalanya sehingga ia berhasil menghindari serangan berbahaya tersebut. Seketika dengan cepat ia juga langsung melancarkan serangan balasan menebas ke arah Yeon. Dengan sigap Yeon langsung menjatuhkan dirinya ke lantai menghindari serangan tersebut sambil meraih salah satu kaki pria itu. Dengan cepat Yeon mencengkram kaki pria itu menggunakan teknik jiu-jitsu dan berusaha mematahkannya di mana hal ini membuat pria itu menjadi panik. Namun dengan cepat pria itu langsung menghunuskan pedangnya ke arah wajah Yeon, di mana hal ini membuat Yeon mau tak mau harus melepaskan cengkramannya. Dengan cepat pria itu langsung mundur menjaga jarak, sementara Yeon dengan cepat ia kembali bersiap dalam posisi bertarung.
Sambil memandangi pria itu, Yeon bergumam mengatakan kalau biasanya orang yang terkena kucian tersebut akan sulit bereaksi dan akan menjadi kebingungan untuk beberapa saat, namun ia tak menyangka pria tersebut dapat bereaksi begitu cepat dan bahkan melakukan serangan balik. Dalam hal ini Yeon menyimpulkan kalau pria itu benar-benar adalah master bela diri yang kuat dan terampil. Sambil mengayunkan kakinya, pria tersebut mengatakan kalau hampir saja kakinya patah. Ia mengungkapkan kalau teknik Yeon terlihat sangat sederhana namun ternyata begitu menakutkan. Seketika ia langsung mengeluarkan aura ki dan niat membunuh yang begitu kuat daripada sebelumnya. Ia dengan tegas mengatakan kalau trik aneh Yeon tidak akan bekerja lagi untuknya. Melihatnya, Yeon bergumam mengatakan kalau ia tak menyangka pria ini masih menyimpan kekuatannya. Melihat aura ki yang pria itu tempatkan di tubuh bagian bawahnya, Yeon mengungkapkan kalau sekarang ia tak bisa melakukan serangan dari bawah lagi seperti tadi, namun menurutnya itu bukanlah masalah. Dengan penuh percaya diri dan tawa bahagia, Yeon memperingati pria tersebut kalau ia masih memiliki banyak teknik lain yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, terlihat Seo yang begitu khawatir sambil memandangi cincin di jarinya. Ia bertanya-tanya mengapa hingga saat ini Yeon masih belum memberikan sinyal padanya, padahal mereka setuju berhasil atau gagal mereka akan tetap mengirim sinyal. Cincin ini akan bergetar 2 kali jika mereka berhasil dan bergetar 3 kali jika mereka gagal. Dengan penuh kekhawatiran Seo mulai bertanya-tanya apakah mungkin Yeon sebenarnya telah tertangkap, namun ia merasa ragu akan hal itu karena menurutnya seharusnya tidak ada seniman bela diri di tempat ini yang bisa mengalahkannya. Melihat wajah Seo yang begitu cemas, Wo Chan lantas menanyakan ada apa sebenarnya. Dengan cepat Seo bertingkah baik-baik saja dan mengatakan kalau pikirannya hanya sedikit kacau. Mendengar hal tersebut Wo Chan dengan senyuman bahagia mengatakan kalau hal itu wajar terjadi bagi seseorang yang berada di tingkat tinggi seni bela diri, mereka cenderung memikirkan banyak hal. Untuk kesekian kalinya Wo Chan kembali mengajak Seo ke kantornya mencari suasana baru, namun lagi-lagi Seo menolaknya dengan alasan kalau ia masih ingin menonton pertandingan lebih lama lagi. Seketika Wo Chan langsung bangkit dari tempat duduknya, dengan suara berat ia menegaskan kalau sepertinya Seo telah menonton banyak pertandingan hari ini. Wo Chan mengungkapkan kalau ini sangat aneh. Seo selalu mengatakan bahwa dia ingin menonton pertandingan lebih lama lagi seolah-olah ia sengaja mengulur waktu. Dengan serius dan suasana yang mencekam Wo Chan sekali lagi menanyakan apa yang sebenarnya membawa Seo ke tempat ini. Seketika Seo menjadi gugup dan hanya bisa memandangi Wo Chan. Ia mulai bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ia kemudian memberanikan dirinya dan dengan lantang malah kembali menanyakan mengapa Wo Chan selalu ingin membawanya ke kantornya. Sambil tersenyum Wo Chan menjawabnya kalau saat ini kantornya sedang kosong jadi ia hanya ingin pergi melihatnya, karena mungkin saja akan ada pencuri yang masuk ke dalam jika ia meninggalkannya terlalu lama. Mendengar hal tersebut seketika Seo menjadi semakin panik. Ia mulai bertanya-tanya apakah rencana mereka sedari awal telah diketahui. Merasa ada yang tidak beres Seo bangkit dari tempat duduknya dan ingin segera pergi dari tempat itu. Namun seketika ia langsung dikepung oleh banyak seniman bela diri dari segala arah, di mana hal ini membuat Seo tak bisa melakukan apa-apa. Dengan perasaan gugup Seo mulai menanyakan kepada Wo Chan mengapa ia diperlakukan layaknya penjahat seperti ini. Sambil tersenyum Wo Chan menjawabnya dengan menanyakan apakah Seo berpikir kalau ia tidak tahu semuanya. Wo Chan mengungkapkan kalau ia sudah tahu semua trik yang dimainkan oleh Seo dengan mencoba menahannya di tempat ini selama mungkin. Wo Chan juga menegaskan kalau Seo tidak seharusnya berpikir bisa melakukan sesukanya hanya karena dia adalah salah satu orang penting di aliansi Murim. Selain itu Wo Chan juga mengungkapkan kalau sedari awal ia sudah tahu rencana Seo yang ingin mendapatkan buku kas besar dengan memanfaatkan seorang pencuri kecil. Wo Chan mengatakan kalau sedari awal ia hanya berpura-pura mengikuti semua permainan Seo dan pencuri kecilnya, dengan tawa bahagia karena merasa ini adalah kemenangannya. Wo Chan dengan lantang mengatakan kalau sampai kapanpun Seo dan pencuri kecilnya tidak akan pernah menemukan buku kas tersebut. Ia dengan lantang juga memperingati Seo agar tidak meremehkannya, karena bahkan jika pencuri kecil Seo menemukan buku tersebut maka dia pasti tetap tak bisa keluar dengan selamat. Seketika Seo langsung mengeluarkan aura ki yang begitu kuat menyelimuti tubuhnya, di mana hal ini menciptakan tekanan yang sangat kuat. Ia dengan lantang menanyakan apakah Wo Chan telah melupakan identitasnya. Dengan tatapan tajam Seo menanyakan apakah Wo Chan berpikir bisa mengalahkannya bahkan jika Wo Chan membawa semua orang-orang ini untuk mengepungnya.
Merasakan bahaya seketika Wo Chan langsung mundur dan berlindung di balik kroconya, dengan mulut besarnya ia meminta Seo agar berhenti bertindak sok hebat, ia dengan lantang mengatakan kalau jalang seperti Seo bukanlah apa-apa tanpa panahnya. Di waktu yang bersamaan seketika sebuah ledakan besar terjadi menghancurkan atap salah satu bangunan, di mana hal ini membuat semua orang terkejut dan terdiam. Mereka segera melirik ke arah ledakan tersebut, mereka semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sementara itu dari tempat ledakan tersebut terlihat Yeon dan pria misterius itu keluar, di mana ledakan tersebut terjadi karena pertarungan mereka yang begitu intens. Melihatnya seketika Seo berteriak memanggil nama Yeon, ia merasa panik dan takut jika terjadi sesuatu terhadap Yeon, sementara itu dari belakang seseorang langsung bersiap melancarkan serangan terhadap Seo, seperti bukan apa-apa Seo langsung berbalik dan menampar pria tersebut dengan santainya, yang membuat pria itu langsung tumbang dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu seketika yang lainnya langsung menyerang Seo dari segala arah, mereka berteriak mengatakan kalau wanita jalang seperti Seo akan mati hari ini. Meski diserang banyak orang Seo menghajar mereka semua yang datang padanya satu persatu, namun Seo mulai merasa kesal karena mereka terus berdatangan dan tak ada habisnya. Seo mengungkapkan kalau ia bisa saja meladeni mereka semua, namun menurutnya sekarang ia harus membantu Yeon lebih dulu. Ia takut jika terjadi sesuatu yang mengerikan terhadap Yeon karena dialah yang membawanya. Seo mengungkapkan kalau orang yang dilawan Yeon saat ini adalah seniman bela diri yang sangat kuat. Seo merasa ragu jika Yeon bisa menghadapi orang itu pada levelnya yang sekarang. Sementara itu di atas atap, terlihat Yeon yang sedang tersungkur yang sepertinya ia mengalami kesulitan. Pria itu dengan tegas menanyakan kemanakah perginya keberanian Yeon sebelumnya. Ia bahkan meledek Yeon dengan menanyakan kemanakah semua teknik yang ingin Yeon perlihatkan sebelumnya. Yeon hanya bisa menatap pria tersebut dengan keadaan yang cukup kacau. Ia bergumam mengatakan kalau situasi ini cukup buruk, ia tak punya banyak stamina atau energi internal Ki lagi. Yeon mengungkapkan kalau hampir semua serangannya tak berhasil terhadap pria tersebut, ia tak bisa melakukan serangan dari bawah karena tubuh bagian bawah pria itu dilapisi oleh aura Ki yang kuat, sementara jika ia menyerang dari atas, pria itu juga menahan semua serangannya menggunakan keterampilan pedangnya yang luar biasa. Di situasi ini Yeon mengatakan kalau ia sama sekali tak bisa melakukan apapun. Sambil memegang rusuk kanannya yang terluka, Yeon bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dalam situasi seperti ini, dan tiba-tiba sesuatu langsung terlintas di pikirannya, di mana hal ini membuat Yeon seketika langsung tertawa sejadi-jadinya. Melihatnya pria tersebut hanya terdiam dan bertanya-tanya apakah mungkin saat ini lawannya menjadi gila. Sambil mengepalkan tinjunya Yeon menegaskan kalau pertarungan ini masih belum berakhir dan keseruan mereka baru saja akan dimulai. Seketika Yeon langsung mengeluarkan tekanan dan aura Ki yang begitu kuat, di mana hal itu memotong udara di sekitarnya. Dengan lantang Yeon mengatakan kalau ia masih memiliki satu teknik lagi yang belum ia perlihatkan. Melihatnya, tanpa gentar sama sekali pria tersebut dengan santai menanyakan apakah ini adalah usaha terakhir Yeon, sambil mengepalkan kedua tinjunya dan aura Ki yang membara. Yeon menegaskan kepada pria itu apakah dia pernah mendengar tentang Kyokushin Karate. Diketahui Kyokushin Karate adalah sebuah sekolah karate Jepang yang dibangun oleh Choi Yang, yang merupakan orang Jepang yang ada di Korea. Kyokushin Karate ini berbeda dengan gabungan seni bela diri biasanya karena menekankan gerakan yang efisien dalam pertarungan. Karena itulah Yeon menggunakan teknik ini karena mungkin hanya teknik inilah yang paling cocok dengan situasi murim, tapi sebenarnya Yeon tidak menyukai teknik ini sehingga ia tak pernah menggunakannya kecuali di situasi saat ini. Dengan cepat Yeon langsung melesat menyerang menargetkan kepala pria tersebut, namun dengan lihai pria itu berhasil menghindari serangan itu. Tak hanya itu, dalam sekejap ia juga langsung melancarkan serangan balasan menebas ke arah Yeon dengan bertubi-tubi. Dengan sigap Yeon menahan serangan tersebut menggunakan armor di tangannya sambil mundur menjaga jarak. Tak berhenti sampai di situ, dengan cepat Yeon kembali melesat menyerang pria tersebut. Pria itu dengan sigap menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya sebagai perisai. Yeon mengungkapkan kalau teknik ini memang terlihat sederhana namun sebenarnya mampu menyebabkan cedera fatal jika sampai terkena. Yeon kembali menarik tinjunya dan langsung melancarkan serangan selanjutnya dengan sangat kuat, di mana ia melapisi tinjunya dengan aura Ki yang begitu luar biasa. Merasakan bahaya, dengan cepat pria itu pergi dan tak menahan serangan tersebut dan lebih memilih untuk menghindarinya.
Dengan pergerakan cepatnya ia langsung muncul di belakang Yeon. Ia bergumam mengatakan kalau serangan tadi sangat berbahaya. Ia mengungkapkan kalau serangan Yeon mengandung tekanan yang sangat besar dari setiap gerakannya. Namun ia tak merasakan energi internal Ki Yeon yang bertambah, di mana hal ini membuatnya bertanya-tanya dari mana datangnya kekuatan Yeon. Sambil memandangi Yeon yang dalam posisi siap bertarung, pria itu bergumam mengatakan kalau sepertinya Yeon mulai semakin serius dengan setiap gerakannya, dan juga mulai mengeluarkan lebih banyak haus darah. Melihatnya pria tersebut mengatakan kalau itu benar-benar adalah tindakan yang sangat konyol. Seketika dalam sekejap ia langsung muncul di hadapan Yeon di mana hal ini membuat Yeon terkejut karena ia sama sekali tak melihat pergerakan pria tersebut. Pria itu dengan tegas kembali menanyakan apakah ini semua adalah usaha terbaik yang bisa dilakukan oleh Yeon. Seketika sebuah tebasan langsung mengenai bahu kanan Yeon di mana hal itu membuatnya mengeluarkan banyak darah dan berteriak kesakitan. Dengan cepat Yeon langsung mundur dan menjaga jarak secepat mungkin, sambil menahan sakit di bahu kanannya Yeon memandangi pria itu dan bergumam mengatakan kalau inilah alasan ia tak ingin menggunakan teknik Kyokushin karena ia jadi lebih memiliki banyak celah. Seketika pria tersebut melompat ke arah Yeon dan kembali bersiap melancarkan serangan, tanpa memperdulikan bahunya yang terluka. Dengan sigap Yeon langsung menahan serangan tersebut. Yeon bergumam mengatakan kalau sepertinya pria ini mulai merasakan ancaman dari teknik Kyokushin-nya sehingga dia mulai menyerang dengan terburu-buru. Namun dalam hal ini Yeon mengungkapkan kalau saat ini dialah yang dalam bahaya karena pria itu terus menyerang dengan cepat dan bertubi-tubi tanpa memberi Yeon jeda sama sekali. Sambil menahan semua serangan yang datang padanya, perlahan-lahan Yeon terdorong mundur dan darah mulai berceceran akibat luka yang didapatnya sebelumnya. Di alam bawah sadarnya Yeon berpikir keras dan bertanya-tanya langkah apa yang sebaiknya ia ambil agar bisa lolos dari situasi ini. Yeon mengungkapkan bahwa meskipun teknik kaki pria ini sangat cepat, namun kebanyakan hanya mengarah pada lintasan yang lurus. Yeon menyimpulkan kalau sepertinya pria ini kesusahan untuk tiba-tiba mengubah arah pergerakan sehingga dia hanya bisa berlari lurus. Sambil terus menahan serangan yang datang padanya dengan bersusah payah, Yeon mengatakan kalau di situasi ini hanya satu jawaban sederhana yang bisa ia lakukan, dan jawaban itu adalah dengan melarikan diri, di mana dengan cepat Yeon langsung kabur tanpa memperdulikan pandangan pria tersebut terhadap dirinya, sementara pria itu yang melihatnya cukup tercengang melihat tindakan Yeon dan berteriak menyuruh Yeon untuk berhenti. Ia memandangi punggung Yeon dan mengatakan kalau Yeon adalah seniman bela diri yang tak punya harga diri dan sangat mengecewakan. Dengan tatapan tajam ia bertanya-tanya apakah mungkin Yeon berpikir bisa kabur darinya padahal Yeon sendiri sudah terluka cukup parah. Dengan cepat ia langsung melesat berlari mengejar Yeon. Ia mengatakan kalau Yeon tak mungkin bisa lari darinya bahkan jika Yeon berlari ke ujung dunia. Sementara Yeon ia terus berlari sambil terus menoleh ke belakang memantau pergerakan pria itu, menyadari kalau pria itu mengejarnya. Dengan tatapan tajam Yeon bergumam mengatakan kalau pria itu akhirnya terpancing. Dengan cepat Yeon langsung berhenti seketika dan langsung berbalik bersiap melancarkan serangan, di mana hal ini membuat pria itu terkejut dan tak menyangka kalau Yeon akan tiba-tiba berhenti. Ia mengungkapkan bahwa dalam kecepatannya saat ini ia akan sulit menghindari serangan yang datang padanya. Ia mulai bertanya-tanya apakah Yeon sengaja memancingnya untuk mengejarnya sehingga dia bisa melakukan trik seperti ini. Tak punya pilihan lain dengan penuh percaya diri pria itu langsung bersiap menghunuskan pedangnya. Ia bergumam mengatakan kalau ia hanya perlu menghadapi serangan yang datang padanya. Sementara itu dengan cepat Yeon juga berlari ke arah pria itu dan bersiap mengadu kekuatan serangan mereka. Yeon kembali menggunakan teknik Kyokushin-nya di mana ia langsung melancarkan sebuah pukulan kuat menghancurkan pedang milik pria tersebut. Melihatnya pria itu tercengang dan bertanya-tanya bagaimana bisa pedangnya dihancurkan oleh sebuah pukulan. Seketika pria itu langsung terlempar jauh akibat dampak serangan tersebut yang sangat kuat, di mana hal ini membuat udara di sekitar juga terhempas menciptakan suara dentuman yang keras. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang Hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.